Pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda, edisi Selasa 8 Juli 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi. Kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Kapolresta Banyuwangi, Polda Jawa Timur melaksanakan kegiatan Anjang Sana ke kediaman salah satu keluarga korban tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya. Personil Resimen 1 Pasukan Pelopor Kor Brimo Polri bersama potensi SAR evakuasi korban tanah longsor dan hanyut di Jasura, Bogor. Seorang guru warga Sidoarjo menjadi korban pencurian modus ganjal ATM. Uang sebesar 10 juta rupiah raib dari rekeningnya. Di informasi pertama, pemirsa, Kapolresta Banyuwangi, Polda Jawa Timur, Kombes Pol Rama Samtama Putra, didampingin Ketua Bayangkari Cabang Banyuwangi, Nyonya Nova Rama Samtama, melaksanakan kegiatan Anjang Sana ke kediaman salah satu keluarga korban tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya di Kelurahan Lateng pada Sabtu 5 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan wujud empati dan kepedulian Polresta Banyuwangi terhadap warga yang terdampak musibah. Dan dalam kunjungan tersebut, rombongan menyerahkan bantuan dan santunan sebagai bentuk dukungan moral kepada keluarga korban. Jajaran kepolisian hadir tak hanya dalam aspek penegakan hukum dan pengamanan, namun juga dalam memberikan kehangatan serta semangat di tengah duka warga. Sementara itu, Ketua Bayangkari Cabang Kota Banyuwangi juga menekankan pentingnya kebersamaan dan dukungan sosial dalam menghadapi cobaan hidup. Anjang Sana ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan kepedulian sosial Polresta Banyuwangi yang terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam situasi darurat, namun juga dalam memberikan pendampingan psikososial pasca bencana. Dan diharapkan sentuhan kepedulian ini mampu meringankan beban dan menumbuhkan semangat baru bagi para penyintas. Dari Humas Polresta Banyuwangi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah hulu menyebabkan Kali Ciliwung meluap dan merendam permukiman padat penduduk di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Sejak Minggu 6 Juli 2025, bencana ini memaksa ratusan warga mengungsi demi keselamatan. Air setinggi 170 cm menggenangi 3 RT di RW 4, RT 11, RT 12, dan RT 13. Dengan total 74 kepala keluarga terdampak, hingga sore hari sebanyak 254 jiwa telah dievakuasi ke 2 titik pengungsian utama, SDN Kampung Melayu dan Masjid Ittadul Ikhwan. Sebagian warga masih bertahan, tapi masih terus imbau agar segera mengungsi bila air kembali naik. Keselamatan adalah yang utama. Kombes Pol Yuli Kurniawan, Direktur Samapta Polda Metro Jaya, menerangkan rincian pengungsian yang berada di SDN Kampung Melayu sebanyak 33 KK, 59 dewasa, 18 lansia, 35 anak-anak, 13 balita, sementara yang mengungsi di Masjid Ittadul Ikhwan sebanyak 41 KK dengan rincian 73 dewasa, 12 lansia, 31 anak-anak, 13 balita. Sebanyak 10 personil Dit Samapta PMJ dikerahkan sejak pukul 12 WIB. Dipimpin oleh Kompol Daru Wibowo, didampingin AKP Ali Hajar dan Ibda Indra Rukmana. Mereka dibekali 1 unit truk SAR, 1 perahu kano, 10 lift vest ring boat, dan kendaraan operasional lainnya. Dengan alat lengkap dan penuh kesiapsiagaan,
tim menyisir rumah-rumah terdampak banjir sambil memberikan imbauan kepada warga untuk mematikan listrik dan tidak nekat bertahan jika air terus naik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Sam Indradi, turut memberikan peringatan kepada warga untuk mengutamakan keselamatan dan mematuhi setiap instruksi petugas di lapangan. Di antaranya adalah waspadai hujan susulan dan banjir kiriman. Segera evakuasi jika air semakin tinggi, matikan listrik saat rumah mulai tergenang, patuhi arahan petugas di lapangan, jaga kebersihan dan kesehatan di pengungsian dengan pendekatan humanis dan profesional. Polda Metro Jaya menunjukkan komitmennya untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, bahkan dalam kondisi darurat sekalipun. Pemirsa, hujan deras kembali mengguyur sejumlah wilayah di Jakarta malam ini. Titik banjir pun bertambah. Data terkini pada pukul 19 WIB Senin 7 Juli 2025. Sebanyak 6 RT masih kebanjiran. Berdasarkan data terbaru BPBD DKI Jakarta per pukul 20 WIB, titik banjir bertambah menjadi 12 RT. BPBD DKI Jakarta melaporkan per pukul 19 WIB, Bendungan Katulampa berstatus siaga 3, hujan yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya menyebabkan banjir di sejumlah titik. Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. BPBD DKI Jakarta mengerahkan personil untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat, untuk melakukan penyedotan genangan. Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat. Dan berikut data banjir per pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Jakarta Barat ada 7 RT yang mengalami banjir. Sementara untuk wilayah Jakarta Selatan terdapat 5 RT yang mengalami banjir. Hingga informasi ini diturunkan masih ada titik banjir yang masih menggenangi beberapa wilayah. Sementara beberapa titik jalan juga terdapat genangan air. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk mencari jalur alternatif guna menghindari kemacetan dan risiko kendaraan mogok. Selain itu, masyarakat khususnya pengguna jalan diminta untuk terus memperbarui informasi lalu lintas terkini melalui kanal resmi TMC Polda Metro Jaya agar dapat merencanakan perjalanan dengan lebih baik. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, personil Resimen 1 Pasukan Pelopor Korbrimo Polri bersama potensi SAR evakuasi korban tanah longsor dan hanyut di Cisarua, Bogor. Personil siaga SAR Batalion D Resimen 1 Pasukan Pelopor Korbrimo Polri diterjunkan untuk membantu pencarian korban hanyut dan evakuasi longsor di wilayah Cisarua, Kabupaten Bogor. 30 personel SAR Brimob Batalion D Resimen 1 Pasukan Pelopor dipimpin Ibtu Iputu Wardana melaksanakan apel di Mako sebelum diberangkatkan ke lokasi kejadian. Setibanya di Polsek Cisarua, tim langsung berkoordinasi dengan unsur terkait seperti Limnas, Babinsa, Babin Kamtipmas, BPBD, Sekretaris Kecamatan Megamendung, dan Sekretaris Desa Cipayungkira. Tim SAR kemudian dibagi dua, masing-masing fokus pada pencarian korban hanyut dan evakuasi longsor. Dalam proses evakuasi, personel berhasil mengevakuasi sebuah mobil yang tertimpa material longsor dan mencari kemungkinan adanya korban di dalamnya. Tak lama berselang, tim menemukan satu korban tertimbun tanah longsor dalam kondisi meninggal dunia. Tidak jauh dari penemuan jasad pertama, tim kembali menemukan jasad korban lainnya. Selain korban jiwa, barang lain yang menjadi korban adalah kendaraan roda 4 jenis Fortuner dan satu buah motor custom. Sebelum kejadian, kawasan Puncak diguyur hujan selama hampir 5 jam pada Sabtu 5 Juli 2025 hingga mengakibatkan tebing setinggi hampir 17 meter longsor. Dari Humas Mabes Polri melaporkan untuk Polri TV.
dalam rangka mendukung dan mensukseskan program prioritas pemerintah Republik Indonesia melalui Astacita, khususnya dalam bidang ketahanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat. Polres Bintan, Polda Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan panen sayur mayur hidroponik di pekarangan pangan bergizi hidroponik Mako Polres Bintan pada Senin pagi 7 Juli 2025. Kapolres Bintan AKBP Yunita Stefani menegaskan bahwa program ini sejalan dengan komitmen Polri dalam mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat. Program perkarangan pangan bergizi ini merupakan salah satu upaya Polri untuk mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan. Melalui panen ini, Polri ingin menunjukkan bahwa dengan pemanfaatan lahan yang optimal, siapapun bisa berkontribusi terhadap kesuksesan gizi keluarga dan masyarakat sekitar. Kegiatan ini tidak hanya bersifat simbolis, melainkan menjadi bagian dari gerakan nyata yang diharapkan dapat ditiru oleh masyarakat luas. Jajaran Polres Bintan berharap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk memulai budidaya sederhana di perkarangan rumah, sekaligus menumbuhkan semangat berbagi. Melalui kegiatan seperti ini, Polres Bintan membuktikan bahwa kehadiran institusi Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, namun juga turut aktif mendukung program-program pemerintah demi terciptanya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Kedapatan menurunkan sejumlah penumpang di bahu jalan tol dalam kota. Pagi tadi, sebuah bus Damri disangsi tilang manual oleh petugas patroli jalan raya. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, petugas juga memberikan imbauan kepada para penumpang agar tidak lagi turun di bahu jalan tol, karena sangat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Bus Damri yang melaju dari arah Cawang menuju ke kawasan Selipi ini tertangkap basah oleh petugas PJR ketika tengah menurunkan penumpang di bahu jalan tol. Sejumlah penumpang diturunkan mendadak bukan pada tempatnya di off-ramp keluaran pajak ruas tol dalam kota. Off-ramp adalah jalan pendek yang menghubungkan antara jalan tol ke jalan lainnya yang biasanya digunakan para pengendara untuk keluar dari jalan tol secara bertahap. Untuk memberikan efek jera karena telah melanggar Undang-Undang Lalu Lintas, petugas langsung memberikan sanksi tilang manual kepada supir bus BUMN tersebut. Petugas juga memberikan imbauan kepada para penumpang untuk tidak turun di bahu jalan tol karena sangat membahayakan keselamatan diri dan orang lain. Kami melaksanakan tindakan pelanggaran lalu lintas terhadap bus Damri yang menurunkan penumpang di bahu jalan tol, sehingga penumpang tersebut harus melewati guardrail, dan tentunya ini sangat membahayakan baik bagi penumpang itu sendiri maupun terhadap keselamatan pengguna jalan yang lain. Saat penindakan memang sengaja sambil kami memberikan edukasi kepada penumpang maupun supir, kita laksanakan tilang di depan penumpang yang baru saja diturunkan oleh supir. Memang banyak ragam alasan, baik itu permintaan penumpang atau mungkin karena supir itu sendiri yang memang lalai menurunkan penumpang tidak pada tempatnya. Dan hari ini kita memberikan edukasi sekaligus juga melakukan penindakan agar kejadian-kejadian ini merupakan kejadian terakhir sehingga tidak dilakukan kembali. Petugas mengancam tidak akan segan-segan memberikan sanksi tilang kepada para sopir bus nakal yang tidak taat aturan karena menurunkan penumpang bukan pada tempatnya. Dari tim Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, aksi pencurian bermodus ganjal ATM kembali menyasar warga Sidoarjo. Kali ini seorang ibu guru asal desa Godek Kulon, Kelurahan Gading, Kecamatan Krembung, berinisial menjadi korban dalam hitungan menit. Uang sebesar 10 juta raib dari rekeningnya. Kasus pencurian dengan modus mengganjal ATM di TKP mesin ATM Bank Jati
Desa Jabon, Kecamatan Canggu, Kabupaten Sidoarjo. Jadi ketiga pelaku ini adalah merupakan komplotan dari pelaku kejahatan di mesin ATM yang nanti akan kami jelaskan juga dari hasil pengungkapan kasus, kemudian pemeriksaan dan keterangan-keterangan yang kami kumpulkan dari para saksi bahwa komplotan ini melakukan di hampir di seluruh wilayah Jawa Timur. Kemudian untuk modus operandinya, tersangka M dan bersama-sama dengan tersangka SA melakukan perbuatan pencurian kartu ATM dengan cara mengganjal mesin ATM dengan menggunakan potongan tusuk gigi dengan ujung potongan cotton bud. Setelah korban masukkan kartu ATM miliknya di mesin ATM yang sudah diganjal sebelum oleh tersangka SA, kemudian tersangka M mendekati korban untuk pura-pura membantu guna mengetahui kode PIN ATM milik korban. Untuk persangkaan pasal yaitu pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.